Aku tuh 1 bulan, alhamdulillah wa syukurillah, aku tuh kadang mendapatkan gaji sekitar 5.000 dirham, 6.000 dirham. Artinya fantastik dong, gajinya 6.000 dirham, 500 dirham, 5.000 dirham kayak gitu kan. Cepet kaya dong, cepet. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Jumpa lagi bareng aku, Asia Stay in Abu Dhabi. Oke teman-teman, hari ini aku tidak beres-beres dan tidak masak. Jadi hari ini aku mau bikin chit-chat, cerita-cerita gitu aja tentang pengalaman, sharing. Siapa tahu ada teman-teman yang mungkin ada yang merasa ingin tahu tentang ini kayak gitu ya. Ini aku mau bercerita tentang gaji TKW Abu Dhabi untuk tahun 2021 ya teman-teman. Tapi ini aku mau cerita tentunya versi aku dan tentunya menurut pengalaman aku yang aku alami, karena aku di sini udah 10 tahun kurang lebih. Jadi aku bercerita tentang perjalanan pengalaman dan gaji yang aku terima ya. Aku tidak tahu, mungkin biarpun yang sama-sama di UAE ataupun yang sama-sama di Abu Dhabi, mungkin tidak sama ceritanya, mungkin juga tidak sama gajinya. Jadi sekali lagi aku ingatkan di sini, aku ini cerita tentang gaji aku ya. Oke, tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan share agar aku makin semangat untuk bikin videonya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, aku ini lagi ngopi karena ini tuh jam 6 sore tapi di sini tuh masih terang. Dan aku ini lagi duduk santai aja karena ini hari Jumat. Kebetulan semuanya hari libur kalau di sini, weekend ya. Di sini tuh Jumat, Sabtu, weekend. Gini ya teman-teman, aku mau cerita tentang gaji TKW Abu Dhabi 2021 sekarang ini. Ini gaji aku sekali lagi. Nah, aku tuh sekarang ini kurang lebih mendapat gaji 1 bulannya itu kalau lagi kerja ya, karena sekarang kebetulan ini aku lagi vacation time, aku lagi waktunya libur ya. Tapi aku nggak bisa libur karena nggak bisa pulang ke Indonesia karena keadaan di Indonesia itu belum membaik, dan di sini tuh tidak dibuka penerbangan untuk dari Indonesia. Otomatis kalau aku pulang sekarang bulan ini dan aku cuti cuma 1 bulan, nanti aku nggak bisa balik lagi buru-buru ke sini. Buang-buang waktu aja ya teman-teman. Nah, pertama aku mau cerita dulu kerja aku apa dan status aku apa di sini. Nah, aku tuh di sini bekerja udah 10 tahun kurang lebih. Nah, sekarang status visa aku di sini, aku statusnya freelance visa. Nanti next aku akan bikinin apa itu freelance visa ya. Nah, sekarang karena ceritanya mengalur ke tentang gaji, jadi aku mau cerita tentang gaji dulu ya. Nah, aku pakai freelance visa dan aku tuh bekerjanya nggak di satu tempat, nggak pakai sponsor. Untuk teman-teman yang di UAE pastinya tahu apa itu freelance visa ya, kayak gitu. Nanti aku akan bahas apa itu freelance visa. Dan sekarang aku kalau lagi normal kerja, setiap nggak libur, nggak vacation time, kadang aku tuh 1 bulan, alhamdulillah wa syukurillah, aku tuh kadang mendapatkan gaji sekitar 5.000 dirham, 6.000 dirham. Ini alhamdulillah kerja halal, capek banget kerjanya. Bukan apa-apa kerjanya ya. Ini bener-bener halal. Aku kerja capek dari pagi, dari jam 7 pagi terkadang sampai jam 1 malam aku baru pulang. Dan kadang tidur itu cuma 4 jam, 5 jam dalam 1 hari untuk pingin dapat gaji seperti itu. Nah, mau tahu apa aja kerjanya? Kok bisa, mungkin nanti bakal menimbulkan pertanyaan kan ya teman-teman. Kok bisa sih gajinya sampai 5.000, 6.000, kerja apa itu? Tunggu dulu. Aku ceritain ya. Jadi begini ya teman-teman, aku tuh karena aku pakai freelance visa, jadi aku kerjanya tidak hanya di satu tempat saja, tidak satu majikan saja ya. Jadi aku tuh kerja di berbagai tempat kayak gitu. Aku kerja di aku ada kerjaan setiap hari dari pokoknya 8 jam 1 hari, dan di situ aku digaji 3.000 dirham. Kurang lebih itu gratis makan, maksudnya gratis ya, maksudnya makanan free begitu ya.
dan aku WiFi free internet kayak gitu. Dan di situ aku 8 jam, dan setelah itu kadang pagi harinya sebelum kerja ke tempat itu, aku kerja dulu di rumah kayak part time, bersih-bersih ya kayak gitu. Di part time 3 jam per hari, dan di situ aku dibayar 1.200 dirham. Waktu dulu, waktu masih normal ya, bukan waktunya nggak sekarang lagi vacation time. Berkali-kali aku ucapkan soalnya nanti ada yang salah paham gitu ya. Nah, jadi total gaji aku itu udah 4.200 ya. Nah, terus setiap hari Jumat aku tuh kan hari libur. Nah, waktu hari libur itu aku nggak libur, say. Aku tuh kerja, pokoknya kerja. Setiap hari libur aku ada kerja part time di salah satu perusahaan, salah satu university di company. University di situ aku kerja dibayar per jamnya itu 50 dirham per jam. Kadang saya bekerja itu 4 jam, 5 jam, atau kadang cuma 2 jam, cuma 3 jam, tergantung ya. Namanya kita kerja tergantung disuruhnya, tergantung ada waktunya kayak gitu ya. Namanya juga kita kan orang luar ya, bukan pisah mereka gitu, bukan staff mereka. Nah, di situ aku kadang terdapat 1 bulan itu di situ dari company university itu, kadang aku mendapat gaji sekitar 1.000 dirham, 700 dirham kayak gitu ya. Kadang 1.000 dirham, kurang lebih ambil kurunnya kurang lebih 1.000 dirham. Nah, lalu di tengah-tengah minggu setiap 10 hari sekali aku juga ada kerjaan lain, yaitu part time lagi di rumah orang Jerman. Di sana itu aku juga bersih-bersih ya teman-teman, tapi aku berdua bareng teman aku, karena kalau sendirian aku nggak kuat, karena badannya rumahnya itu banyak pernik-perniknya itu ya, dan ada kucing. Rumahnya kecil, cuman 2 kamar mandi kayak gitu, tapi aku nggak kuat. Nggak tahu, aku tuh udah tua mungkin ya. Nah, aku tuh berdua bareng teman aku, dan di situ gajinya per jam itu 35 dirham. Per satu orang ya. Jadi kalau berdua itu per jam dia bayar 70 dirham. Nah, di situ paling kita kerja itu berdua sekitar 10 jam, kadang 12 jam. Ya pokoknya di situ cash money, tapi sistemnya di situ dibayar langsung, begitu datang langsung dibayar. Pokoknya kadang kita tuh bawa pulang 350 sampai 400, kayak 400 dirham itu, tapi dibagi 2 ya. Belum dipotong taksi. Nah, karena kerja saya yang utama, kerja saya yang 8 jam, saya dekat rumah kontrakan saya. Jadi saya tuh di situ nggak ada transportasi, jadi saya setiap hari cuma jalan kaki, karena cuman 1 kilometer, cuman melewati 1 lampu merah dan 1 taman aja ya. Jadi di situ aku cuman pakai payung karena sekarang musim panas, gila. Panasnya itu sampai mandi keringat kalau nyampe ke tempat kerja itu udah begitu ya. Jadi totalin aja semuanya, jadi kadang total kurang lebih, emang nggak ini ya, nggak selalu segitu gitu, nggak rutin. Kadang saya mendapat 6.000 dirham, dan juga kadang saya mendapat 5.000 dirham. Itu kurang lebih ya gaji saya pribadi. Ini pengalaman saya, sekali lagi bukan gaji orang lain. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, ini nanti aku tahu bakal menimbulkan pertanyaan, kok bisa gajinya sampai 6.000 dirham, sampai 5.000 dirham, kerjanya apa sih? Nanti itu sudah dijelaskan sama saya. Itu sudah dijelasin sama saya kerjanya seperti itu. Jadi saya di sini tuh saya kerja apa aja. Saya tidak kenal gengsi, karena saya pikir yang penting halal, karena saya tidak mau buang-buang waktu di sini. Karena saya nggak tahu saya sampai kapan di sini, apalagi sekarang kan pandemi seperti ini. Banyak berbagai negara yang ekonominya turun. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita punya pekerjaan, ya kan? Dulu kita tenang bekerja, pokoknya jelas kita punya kerjaan di situ, gaji sekian. Tapi sekarang itu nggak cuma di Indonesia, nggak di mana, di sini pun sama, banyak sekali. Aku juga pernah ngalamin yang namanya di tahun kemarin 2020, ngalamin yang namanya penurunan gaji, dan juga ngalamin yang namanya dirumahkan waktu pas pertama pandemi kemarin tahun 2020 ya teman-teman. Nah, aku tuh kerja bersih-bersih, nyetrika, part time-nya itu ya, apa aja, tapi alhamdulillah
halal, insya Allah halal kalau menurut aku ya, karena aku merasa ini kerja fisik aku tidak mengandalkan yang lain, apa aja itu. Alhamdulillah setiap hari dari pagi sampai malam aku kerja tuh fisik kayak gitu ya. Jadi tentu capek, dibilang capek. Nah pastinya fantastik dong, gajinya 6.000 dirham, 500 dirham, 5.000 dirham kayak gitu kan. Cepet kaya dong, cepet kebeli ini dong. Apalagi mungkin nanti ini kalau yang nonton tetangga-tetangga saya, tapi kok nggak punya apa-apa kayak gitu. Gini ya teman-teman, aku jelasin. Nah gaji aku 5.000 dirham, ambil segitulah. Kadang 6.000 dirham itu kadang-kadang kalau ada ekstra kayak gitu ya, 5.000 dirham ambilnya. Nah saya itu bayar kontrakan sendiri karena saya nggak ada sponsor, karena saya pakai freelance visa. Jadi saya memilih tinggal di luar. Saya tinggal di luar di kontrakan bersama teman-teman saya. Saya ambil kamar, satu kamar berdua dengan teman saya. Itu bayar kontrakan 1.100 dirham ya teman-teman. Bagi dua kita 550 dirham. Nah udah itu buat makan tidur saja 550 dirham. Belum makan. Memang saya kadang makan di tempat kerja, dikasih di tempat kerja, tapi kadang saya juga pingin makan di rumah teman-teman. Saya juga pingin bikin nasi liwet, bikin makanan Indonesia, bikin bakso, ini itu segala macam. Itu semua harus dibeli say. Barang-barangnya itu bahan-bahannya harus dibeli. Jadi buat makan ambillah saya taruh 250 dirham 1 bulan kurang lebih, sama apa-apa sabun, sampo, kebutuhan dan yang lainnya ya. Sama pulsa, karena kadang sabun sampo saya dapat dari tempat kerja, sama peralatan mandi, peralatan badan, krem apa saya kadang dapat dari tempat kerja dan jarang beli gitu ya. Yang boros bagi saya itu kadang makanan, belian makanan, terus pulsa. Mungkin kadang pulsa karena kadang di sini pakai VPN nggak bagus, jadi kadang saya call by pulsa aja ke rumah ya, ke Indonesia gitu. Nah itu masih kotor gaji segitu itu ya. Jadi kurang lebih ya saya mendapat 4.500, 4.000 kayaknya ya. Kalau diambil gaji saya 5.000, itu paling saya dapat bersihnya itu 4.000 teman-teman, seperti itu. Itu tuh udah kerja keras banget. Saya kerja keras, tidak tidur, tidak leha-leha di rumah, di kontrakan enggak. Saya tinggal di kontrakan itu cuman hari Jumat dari pagi sampai sore. Saya tinggal di kontrakan cuman hari Jumat dari pagi sampai sore. Karena sorenya jam 5 saya sudah pergi kerja ke university itu ya. Begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, nah tapi kalau untuk yang di rumah, yang sponsor langsung kayak gitu, yang dibikinin mereka visa, dokumen, everything, semuanya dari satu sponsor. Aku kalau lihat dan dengar cerita dan lihat di grup-grup Facebook itu ya, kerjanya bisa dibilang kalau orang sini sistemnya bilang kapilan kayak gitu ya. Nah mereka itu aku lihat sih katanya standar gaji itu 1.200 sekarang ya, buat mungkin yang baru datang dari Indonesia. Kalau ada yang minat datang ke Dubai, ke Abu Dhabi, ke UAE intinya, itu di situ sekarang gaji 1.200. Tapi masih ada majikan yang gaji 1.000 dirham buat TKW-nya dengan alasan bayarnya mahal, macam-macam lah orang sini karakternya itu. Dan sekali lagi saya harus ingatkan buat teman-teman, mungkin ada yang minat pingin kerja ke UAE, persyaratan pokok utama harus dimiliki kuat mental. Mental kita itu harus benar-benar mental baja. Harus kuat menghadapi orang-orang sini itu tidak gampang, say. Orang sini tuh pokoknya karakternya kalau cuma buat teman-teman yang pelarian, yang misalnya di kampungnya sakit hati atau cuman karena lihat orang pas pulang berhasil, jangan, say. Itu harus niat dari kamu karena kamu ingin berhasil, kamu ingin sukses, kamu pasti betah di sini. Soalnya alhamdulillah kalau yang dapat majikan langsung baik, tapi kita tidak pernah tahu di sini tuh watak orang sini tuh bisa dibilang beda ya dengan orang-orang di kita, beda. Jadi majikan itu saya nggak dapat dipungkiri, banyak teman-teman, banyak orang lain juga yang dapat majikan baik. Nah, alhamdulillah mereka memanusiakan manusia, tapi ada juga yang bersifat hampir seperti binatang, ada juga ya. Ya maksudnya tidak toleransi, tidak memanusiakan kayak gitu ya. Makanya intinya harus kuat mental kalau mau datang ke luar negeri. Nah teman-teman,
buat teman-teman kalau yang mau udah ke sini ke Dubai, karena sekarang ini masih tutup ya, kayaknya masih tutup sekarang, nggak ada penerbangan dari Indonesia ke sini. Mungkin nanti kalau udah buka, persiapkan dulu mentalnya dan jangan tergiur dengan gaji orang-orang yang wow. Apalagi sekarang banyak yang suka pamer di media sosial ya, Facebook lah, Instagram lah, atau TikTok lah. Pokoknya gaji sekian, itu tidak semuanya begitu ya. Jangan dilihat di situnya, pokoknya dilihatnya kerja kerasnya dulu, harus dipikir, ditaruh di dalam otak kita itu kerja kerasnya gimana di sana. Nah, suka dukanya saya tinggal di luar apa? Suka dukanya tinggal di luar itu plus minusnya tentunya ya. Plusnya ya saya ada bisa libur, bisa leha-leha tidur di rumah, gak mikirin cuci piring, gak mikirin apa-apa, baju kotor, gak mikirin dipanggil-panggil majikan, seperti itu mungkin ya. Terus kita mau makan apa, mau masak apa, terserah kita. Walaupun ada banyak yang majikannya is okay, bebas, pembantunya mau masak apa, tapi itu ya menurut saya plusnya. Dan juga kita bisa memilih, saya yang pakai freelance visa, plusnya itu saya bisa memilih pekerjaan, misalnya datang ke sini bekerja dan tidak cocok gajinya, tidak cocok cara kerjanya, saya bisa keluar dengan baik-baik tentunya, dan mereka tidak akan mempersulit kayak gitu kan, karena kita tidak punya ikatan kontrak apapun dengan mereka. Dan mungkin minusnya ya begitu, biarpun gaji gede, tetap aja teman-teman kita itu harus dipotong buat makan, buat tidur, buat segala macam, jadi tetap tidak bersih. Tapi untuk saat ini bagi saya pribadi, alhamdulillah saya happy, saya senang untuk saat ini. Bagi saya udah, saya memilih tinggal di luar dulu. Banyak yang nawarin itu ya, misalnya majikan-majikan, madam-madam yang pernah saya kerja part time juga nawarin, mereka mau bikinin visa aku, terus nyuruh pada tinggal di rumahnya, katanya biar nggak beli makanan, biar nggak bayar kontrakan. Tapi untuk saat ini aku belum minat, mungkin next. Dan mereka bilang tidak mau motong gaji aku juga, nggak akan membedakan gitu. Tapi untuk saat ini aku tuh belum minat ya. Dan intinya dari tinggal di luar itu, kerja ganti rumah-rumah, fisik kita harus kuat, dan kita harus bisa menjaga kepercayaan para majikan, para bos kita, siapapun, orang manapun, dimanapun, kita harus percaya. Kalau istilah zaman dulu, orang tua kita dulu tuh, walaupun kamu pergi ke negeri Cina, jarum patah pun jangan pernah kamu bawa. Seperti itulah ya. Jadi kita nggak usah neko-neko, kita jaga kepercayaan kita, karena mereka barang 1 minggu 2 minggu akan melihat kita. Nanti kalau sudah nyaman, mereka digantikan orang lain pun tidak akan pernah mau. Kalau menurut saya begitu ya. Nah, oke teman-teman, segitu aja dulu ya sharing-sharing santainya untuk tentang gaji TKW UAE, TKW Abu Dhabi untuk saya. Pokoknya segitu buat teman-teman yang gajinya masih di bawah nggak segitu, selamat berjuang. Insya Allah suatu hari nanti kalian akan mendapatkan seperti apa yang kalian inginkan. Dan di sini saya garis bawahi, bukan nominal yang utama, tapi adalah keberkahan ya. Yang penting halal, barokah rezekinya untuk keluarga dan untuk diri kita yang bekerja ya. Oke, sekian dulu teman-teman, ngoceh terus ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga teman-teman semuanya sehat dan semangat kerja di luar negerinya. Untuk yang tidak bisa libur, nggak apa-apa, sekarang juga di luar musim panas, nggak usah pengen libur-libur dulu, nggak apa-apa ya teman-teman. Semangat aja terus bekerja untuk keluarga, dan yang penting itu bahagia di negara kita. Di sini itu kita bisa ini bisa itu, cuman di sini cuman sementara, cuma sebatas kontrak. Kita nanti pulang ke negara kita sendiri. Oke, terima kasih, thanks for watching ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe. Sekali lagi saya bilangin, see you the next video. Bye bye, assalamualaikum.